dari yang namanya politik. Apalagi ketika beliau sampai di Madinah. Era Madinah itu bukti nyata bahwa beliau sangat fokus kepada masalah politik. Saya contoh saja bahwa membangun yang namanya membangun masyarakat Islami, membangun pemerintahan Islam, membuat sistem Islami, kemudian membentuk pasukan-pasukan Muslim, membentuk tentara Islam, kemudian korespondensi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para penguasa zaman itu, semua itu muatannya politis. Muatannya politis. Bagaimana bisa kita menganggap bahwa orang yang paling mengerti bagaimana caranya membawa manusia kepada kebenaran, ya, dibatasi usahanya hanya dalam masalah agama saja. Sementara untuk mencetak manusia-manusia yang baik, yang bisa mengatur urusan rumah tangga yang baik, masyarakat yang baik, ekonomi yang baik, budaya yang baik, berpolitik yang baik, justru manusia yang sempurna ini tidak diberi ruang sama sekali. Atau mungkin kita katakan dengan sangat ekstrim, karena Rasul tidak memahami masalah politik, maka dari itu beliau hanya fokus pada masalah keagamaan saja. Ini sangat fatal sekali ucapan semacam ini. Orang yang paling mengerti bagaimana cara berjalan di muka bumi Allah ini, artinya di muka bumi Allah ini ada apa saja. Apa yang dilakukan oleh manusia dalam rangka menuju Tuhannya ini, bisa kaitannya masalah ibadah, bisa kaitannya dengan masalah ekonomi, bisa kaitannya dengan masalah politik, bisa kaitannya dengan masalah budaya, dengan masalah apapun yang bisa terjadi di muka bumi ini. Maka di antara fungsi diutusnya Nabi adalah memperbaiki segala sesuatu yang bisa diperbaiki di muka bumi ini. Di muka bumi ini. Jadi pembatasan atau membatasi kinerja insan-insan ilahi hanya dalam koridor agama, itu artinya sebuah pelecehan kepada kemampuan yang tak terhingga dari seorang juru bicara ilahi. Allah mempersiapkan juru bicara ilahinya untuk menata segala sesuatu, segala aspek yang berkaitan dengan manusia itu sendiri, tanpa batas. Segala yang perlu diperbaiki masuk dalam kategori salah satu pekerjaan anbiya itu sendiri. Sehingga ketika beliau membentuk pemerintahan Islam, ketika beliau membuat sebuah sistem Islami, bahwa kadang kita melihat ada satu negara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tapi sistem negara itu bukan Islami. Itu ada. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah islamisasi masyarakat, juga membentuk sebuah pemerintahan Islam. Sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi, kemudian sistem yang dibangun dalam pemerintahan adalah sistem Islam itu sendiri, dan umat manusianya kala itu diajarkan untuk mempraktekkan setiap ajaran yang dibuat, yang diterapkan oleh Nabi SAW, yang diselipkan dalam sebuah sistem pemerintahan beliau itu sendiri.